di mana saudari LL bersama rekannya di sini saudari VA di sini ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Di sini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penemuan jenazah seorang perempuan inisial LL. Di sini hadir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dari Kementerian Kesehatan bidang farmasi Pak Iqbal, terima kasih, dari Puslapor Pak Azhar beserta tim, dari Direktorat Tipik Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain, Dr. Rizky. Jadi pada kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam pada keluarga almarhum LL. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kita menyampaikan konferensi pers ini untuk meluruskan informasi peristiwa yang terjadi sehingga tidak bias, sehingga tidak menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga almarhum. Kami juga mengajak rekan-rekan untuk membangun simpati dan empati, karena atas kejadian ini kita harus menjaga perasaan dari pihak keluarga. Konferensi pers ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesionalisme pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Dan ini menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami sampaikan informasi yang kami sampaikan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dikuasai oleh informasi yang simpang siur. Penyampaian hari ini kepada temuan fakta, penjelasan ilmiah sesuai dengan keilmuan masing-masing narasumber tadi sudah kami perkenalkan, serta didukung oleh bukti, bukan asumsi, dan proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara komprehensif dan saintifik. Kami tetap menjaga etika, privasi, dan martabat almarhumah serta keluarga, agar informasi yang diterima publik utuh dan tepat. Hari ini hadir unsur kepolisian, tenaga medis, serta instansi terkait yang menyampaikan keterangan sesuai kompetensi masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami minta untuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian peristiwa pada saat penemuan pertama, olah TKP, pemeriksaan saksi, barang bukti, serta didukung dari informasi analisa CCTV. Silakan. Terima kasih Pak Kabit. Polres Metro Jakarta Selatan di sini masih dalam rangka berduka pada saudari LL beserta keluarga besar dan handai taulan. Semoga rahimahullah diberikan ketenangan, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana alur kita menemukan informasi terkait meninggalnya saudari LL, di mana di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan kami memperoleh informasi bahwa adanya penemuan mayat dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak apartemen, anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut, kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas.
Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini, karena kita menentukan apa ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah, kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya di sini saudari V, saudari VA di sini ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi hari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat hari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten
dari pacar saudari LL, yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya, melalui lift barang terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi, di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati, yang dimana sudah kita mintakan keterangan juga, klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Lanjut. Tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik, saya minta, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan, sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Itu ya. Ada lagi? Nah, berimbang kanan. Ayo. Selamat sore Pak Adit dan saya Maria dari Hobapis. Izin bertanya, dari tadi kan dijelaskan secara umum terkait gas NO2
tabung gas itu dipakai almarhum udah apa atau ada indikasi penggunaan dari tabung itu? Terima kasih. Saya akan mencoba jawab berdasarkan fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, hingga kami kirim ke Puslapor Mabes Polri. Demikian. Ya, Mbak Maria. Ya, depan. Jack Pak dari Media Indonesia yang bertanya tadi kan. Saya akan coba jawab. Jadi pada saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut, sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya, karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan, kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen, di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil pemeriksaan Puslapor, tabung tersebut kosong. Demikian. Dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu yang kita konferensi pers hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang penyalahgunaan nitrooksid gas ataupun tabung berwarna merah. Kalau kami sebut itu merupakan suatu merek, nanti dibilang Kabid Humas mengendorse. Silakan Pak Kasubit Pipit Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto, SIK MSI, Bapak Iqbal dari Kemenkes, dari Direktorat Farmasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa temuan ataupun fenomena peredaran penyalahgunaan produk yang mengandung nitrogen oksida atau N2O atau yang dikenal dengan tabung merek Whipping. Produk Whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan cartridge. Nitrogen oksida atau N2O dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas medik yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri dan anestesi sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Itu menjelaskan bahwasanya gas N2O ini termasuk dalam daftar obat dan penggunaannya sudah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, mengatur tentang teknis instalasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pipanisasinya yang diatur. Kemudian selain digunakan dalam dunia medis, N2O ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya otomotif, kemudian sektor pertanian, kemudian kuliner, di mana penggunaan NO2 ini sebagai bahan tambahan pangan atau BTP yang umum ditemukan pada produk seperti krim kocok, whipped cream, di mana gas ini berperan untuk membentuk tekstur foam yang stabil dan ringan. Hal ini diatur pada Peraturan Balai POM nomor 11 BPOM, BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan yang menjelaskan bahwa nitrogen oksida atau N2 merupakan propelan dan gas untuk kemasan.
pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Bahkan untuk memajukan ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika sedang dalam perumusan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrogen oksida atau N2O atau whipping dengan tujuan untuk mendapatkan euforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Tentunya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan masih banyak cara yang lain dan yang sehat. Maka untuk itu kami berharap penggunaan gas N2 ini dihindari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Dr. Rizky Nirwandi Putra dari Mardiah Medical Clinic ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum LL. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk keluarga serta rekan-rekan almarhum juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kasubdit Narkoba Barreskrim Polri, Bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, perwakilan dari tim Kementerian Kesehatan bidang farmasi dan juga perwakilan dari Lapor Polri. Baik, jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya hadir di lokasi diketemukannya almarhum LL. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50, salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum, dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum, dan saya diminta